Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Dwi Oktari, NIM 2130604112 dari Manajemen Zakat dan Wakaf 3. Baiklah, di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang produksi dan proses produksi. 1. Kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam pembuatan pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam membuat tekstil diperlukan benang. Dan untuk membuat benang, tentu saja diperlukan kapas. Oleh karena itu, berdasarkan contohnya di atas, mulai dari kapas hingga menjadi telah perubahan bentuk, warna, sifat, dan sebagainya. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang. Oleh karena itu dikenal adanya guna bentuk, waktu, milik, dan jasa. Baiklah, lanjut yang kedua, yaitu proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau perfect competition. Keputusan barang yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua yaitu meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara diagram hubungan antara kurva produk total atau TP, produk rata-rata atau AP, dan produk marginal atau MP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada waktu penggunaan tenaga kerja sampai pada tingkat tertentu, titik A atau inflection point, sehingga kurva TP cengkung ke atas 0 sampai A, maka kurva MP menjadi naik. Kedua, pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang dihasilkan kurva TP yang bergerak naik sehingga cembung ke atas A sampai C, kurva produk marginal MP menurun. Yang ketiga, pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kurva TP yang menurun, maka kurva MP berada di bawah sumbu horizontal atau MP negatif. Yang keempat yaitu pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang membentuk garis singgung pada kurva TP persis melalui titik origin atau titik 0, yaitu pada titik B dari kurva TP, maka MP sama dengan AP dan AP maksimum. Lanjut lagi yang ketiga yaitu faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang dapat di sekitar manusia, misal seperti sinar matahari, udara, air, tanah, dan semua mineral yang ada di dalamnya, dan termasuk manusia itu sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Ada sebagian ahli ekonomi itu membagi dua kelompok besar produksi itu, yaitu yang pertama modal dan yang kedua tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia, yaitu terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, kereta api, bahan baku, persediaan barang jadi, dan persediaan barang setengah jadi yang ada dalam gudang dan lahan. Dalam teori ekonomi, faktor produksi disebut juga sumber daya ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi menjadi 3 macam: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan. Ada yang keempat yaitu badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha ataupun perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan yaitu 4 kelompok. Yang pertama itu ada perusahaan swasta, yang kedua koperasi, dan yang ketiga perusahaan negara, keempat perusahaan daerah. Yang pertama itulah perusahaan swasta. Perusahaan swasta merupakan perusahaan yang modelnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing dan nasional. Yang kedua yaitu ada koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial
yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu ada perusahaan negara sesuai Impres Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3 yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan terbatas. Dan yang keempat itu ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemda. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.